Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan ini adalah ucapan dari orang yang tidak bisa membedakan mana permasalahan yang masih diberi udzur penyelisih padanya dan mana yang tidak mendapat udzur padanya. Adapun ucapan atau pendapat Syekh Mukbil tidak mengharamkan qad, maka beliau bersandar pada asal makanan adalah halal. Wa huwa alladzi khalaqa lakum ma fis samawati wal ardh. Adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di langit dan bumi. Di mana asal makanan adalah halal. Hanya saja para ulama yang lain, dan ini yang rajih, mengharamkan qad karena diketahui bahwasanya hal tersebut mengangkat akal atau menutupi akal, khamarul akal, dan selainnya dari mutarat la darar wa la dirar, tidak ada atau tidak boleh menimpakan darar kepada diri sendiri ataupun untuk orang lain. Demikian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram, yang memabukkan banyaknya, yang sedikitnya juga haram. Nah, maka di sana masih ada dalil yang tarik menarik dalam perkara tersebut, dan tidak ada nas sharih menunjukkan dengan lafaz bahwasanya qad atau enggak adalah haram. Demikian tentang perkara menutup wajah bagi wanita. Imam Al-Albani rahimahullahu taala memiliki argumen-argumen dari pendapat tersebut dan juga aqwalus salaf, ucapan-ucapan salaf, walaupun pendapat tersebut adalah pendapat yang lemah, sebagaimana Imam Al-Wadi rahimahullahu taala mengatakan sahihuhu ghairu sharih, sharihuhu ghairu sahih. Ya, dalil-dalil yang atau argumen-argumen yang diungkapkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala sahihnya tidak sharih, dan yang sharih dalil-dalil tersebut tidak sahih. Nah, maka adapun tarbiyatun nisa tidak ada landasannya sama sekali, tidak dari salaf, dan tidak pula dalil. Yang ada hanyalah pemaksaan terhadap dalil dan pengikutan terhadap hawa nafsu. Wa illa, apa yang dia akan katakan tentang tahdir Syekh Mukbil rahimahullahu taala kepada ashabu al-muassasat wal jam'iyat, yaitu para pelaku yayasan dan jam'iyat yang ditahdir oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala di zamannya, yang mendirikannya juga adalah murid-murid senior Syekh Mukbil rahimahullahu taala ketika itu. Apakah Syekh Mukbil rahimahullahu taala tidak menerapkan perkara tersebut, ataukah kamu yang jahil tidak bisa membedakan mana perkara yang diberikan udzur padanya dan mana yang tidak diberikan udzur padanya? Demikian selainnya dari tawaif, golongan-golongan yang sesat, Abdurrahman Abdul Khaliq, demikian Jamaat Tabligh, dan seterusnya dari golongan-golongan yang sesat yang ditahdir oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Bahkan Syekh Mukbil rahimahullahu taala mengatakan, saya tidak akan meninggalkan jar wa ta'dil walaupun aku seorang diri. Namun di sana perlu dibedakan mana pembahasan yang masih diberi udzur orang yang menyelesaikan padanya dan mana yang tidak diberi udzur orang yang menyelesaikan padanya, seperti dalam bid'ah tarbiyatun nisa, apalagi ditambah dengan wala wal wara' dhayyik, ditambah dengan af'al hizbiyyin wa ta'nun, cercaan dan celaan terhadap para penasehat, dan selainnya dari amalan-amalan hizbiyah dan ahlul bidah yang dilakukan oleh para pembela tarbiyatun nisa, wallahu musta'an. Adapun ucapan ini larinya adalah
siapapun yang menyelisih selama dia telah teranggap dari ahli sunnah atau telah mencapai tingkatan tertentu dari ahli sunnah, kemudian dia melakukan perkara-perkara yang berhak untuk ditahdir darinya, tidak boleh ditahdir. Buktinya bahwasanya Syekh Mukbil tidak mentahdir Syekh Albani misalnya, atau Syekh tidak mentahdir Syekh Mukbil dalam perkara-perkara yang dia sebutkan, maka ini adalah manhaj mumayyi'un yang ingin menutup pintu amar ma'ruf nahi munkar dan jar wa ta'dil pada waktu dan tempatnya, ketika dia ingin menyamakan perkara tersebut dengan perkara yang kita perselisihkan sekarang dalam perkara tarbiyah.